Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir 100, yang menjawab 5 orang aja. Dan antum ibu? Dan antum? Berarti lapar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi Ustaz Kandung sudah sampaikan tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan lanjut dengan ada berapa lisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita kerjakan dan amalkan. Banyak ada orang yang cinta ibadah Nabi, sayang ibadah Nabi, tapi tidak ikut apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang pertama bahwa jaga lisan. Banyak ada bapak-bapak, ibu-ibu salat setiap waktu maghrib sampai isya, urip baca Al-Quran, berpuasa hari Senin dan hari Kamis, umrah bolak-balik, tapi enggak bisa jaga lisan. Semua ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Ya أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Yang pertama, jangan suudzon kepada orang lain. Yang kedua, janganlah bermata-mata. Yang ketiga, jangan ghibah. Banyak ada orang duduk hanya saja cerita aib orang ini, menjelek nama orang lain, cerita aib dia, bla 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 bla. Bahkan dia salat, ibadahnya sangat luar biasa, tapi semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Apapun ibadah kita, apapun berpuasa kita, apapun qiyamul lail setiap hari kita, Allah tidak akan diterima ibadah kita kalau kita tidak bisa jaga lisan. Ini yang pertama, lisan Nabi. Yang kedua, jagalah fitnah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Jagalah fitnah. Banyak ada orang datang kepada kita ingin cerita sesuatu hal dengan orang-orang lain dan tentang orang lain. Banyak ada umat Islam ketika teman kita atau sahabat kita datang kepada kita ingin cerita satu hal, banyak ada orang ingin dengar dan ikuti fitnah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang seseorang kepada kita membawa berita apapun atau ingin cerita apapun, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatabayyanu, tabayyunlah dulu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menangkap orang yang membawa cerita kepada kita itu orang fasik? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Kenapa berkata in ja'akum orang beriman? Ketika datang orang beriman, ketika datang orang soleh, ketika datang orang berislam, tapi Allah angkat orang yang datang kepada kita ingin melakukan fitnah, ingin bikin fitnah sama kita. Allah angkat dia di dalam Al-Quran apa? Itu adalah orang fasik. Oh, suami kamu aku melihat dia sama cewek. Oh, istrimu aku melihat dia dalam sebagainya. Banyak ada orang gini. Kita punya 5 sahabat, 7 sahabat, ada 1 sahabat lain. Oh, kemarin kamu kasih dia makan, tapi kamu nggak tahu di belakangnya dia cerita gini. Oh, kamu kemarin kasih dia sedekah, cobalah dia berkata 1, 2, 3. Sampai kita nggak mau tabayun, dengar langsung angkat kata ini adalah kata yang terakhir. Tidak boleh kalau ada orang datang cerita apapun atau sampai apapun, jangan kita dengar dulu sebelum kita tabayun. Bahwa satu orang pihak yang pertama, bahwa orang yang kedua pihak duduk berempat agar kita melihat siapa orang yang benar, siapa orang yang berbohong. Maka oleh itu banyak itu terjadi dengan kita ketika kita punya banyak teman, banyak terjadi masalah dengan teman-teman kita, sahabat kita, gara-gara seseorang yang ingin melakukan fitnah dalam grup-grup kita atau dalam sahabat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling memaafkan orang lain. Ini penting sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Banyak ada orang berkata ketika membantu orang lain atau ketika memaafkan orang lain berkata apa?
saya ikhlas memaafkan kamu. Orang yang berkata saya ikhlas itu adalah bukan Kenapa? Karena ikhlas itu bukan dari lisan tapi dari hati. Banyak kita punya sahabat keluarga sangat luar biasa. Mereka bikin salah kepada kita betul. Tapi kita udah memaafkan mereka, tetapi dalam jiwa kita masih benci kepada orang itu. Contoh, kita mau di dalam majlis taklim, dia enggak mau salam. Kita mau di pinggir jalan, di pasar timur, enggak mau salam, enggak mau lihat. Kita mau di tempat lain, dia enggak mau, udah perasaannya enggak mau ketemu lagi. Kenapa? Karena dia masih benci dalam jiwanya kepada orang itu. Bahkan dia udah memaafkan, udah selesai, tapi enggak mau ketemu lagi, enggak mau salam lagi, enggak mau silaturahmi lagi. Maka oleh itu ketika ada orang ingin memaafkan, kita harus memaafkan agar kita dapat surga. Karena memaafkan orang lain itu adalah surga. Yang pertama jaga lisan, yang kedua jaga fitnah, yang ketiga saling memaafkan orang lain, yang keempat itu bisa Nabi adalah rajin membaca Al-Quran atau jaga membaca Al-Quran. Contoh, banyak ada orang bikin alasannya, alasan saya sibuk, alasan urusan suami, alasan urusan keluarga, alasan banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? "Lau anzalna hadzal Qur'an Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bertanya dalam jiwa kita dan menjawab dalam jiwa kita. Dari bulan Ramadan yang lalu sampai hari ini berapa kali kita khatam Al-Quran? Dari bulan Ramadan yang lalu sampai hari ini berapa kali kita membaca Al-Quran? Dari bulan Ramadan yang lalu sampai hari ini berapa kali kita bidangkan Al-Quran? Pak, kapan membaca Al-Quran? Ada orang mati baru baca surat Yasin. Ibu kapan baca Al-Quran? Malam Jumat baru baca surat Al-Kahfi. Al-Quran itu bukan surat Yasin, bukan surat Al-Waqiah, bukan surat Ar-Rahman. Al-Quran itu adalah 30 juz, 114 surat, 604 halaman. Kalau kita sebagai umat Islam tidak berduli kepada Al-Quran, siapa yang akan berduli? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Banyak ada orang berkata alasan sibuk sebagainya, tidak ada alasan apapun. Setiap hari kita bisa makan 3 kali sampai 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Tidak ada orang kalau lapar enggak makan, pasti haus dia makan. Banyak ada orang tidak bisa atur waktu untuk membaca Al-Quran, tapi bisa dia atur waktu makan dan minum setiap hari. Coba contoh, bagi jam 7, jam 6, jam 8 harus kita makan sarapan. Jam 1, jam 12 harus kita makan siang. Maghrib atau Isya harus kita makan malam. Bertanya kepada mereka, wahai kamu, kenapa kamu makan? Agar jaga kesehatan. Kenapa kamu makan? Agar aktivitas lancar. Kenapa kamu makan? Agar saya bisa setiap hari olahraga, bisa kerja benar dan betul.
Bahkan makanan itu hanya untuk badan kita, tapi ada satu makanan lagi, namanya makanan pokok ruhani untuk jiwa kita. Apa bermanfaat kalau ada jasad tapi tidak ada jiwa? Jiwanya itu adalah Al-Qur'an. Apa bermanfaat ada jasad cuman hanya isi makan, minum tapi tidak ada isi iman? Itu adalah Al-Qur'an. Al-Quran ini binting dalam jiwa kita. Banyak ada ibu-ibu, bapak-bapak stres, pusing, sakit kepala. Kenapa ibu stres, pusing? Punya masalah, punya musibah, ingin cari suasana, keluar kota, jalan-jalan, naik pesawat. Kenapa? Agar hilang stres. Bahkan semua masalah kita, semua ujian kita, semua musibat kita, solusinya hanya ada di satu, adalah Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Al-Quran itu menjadi cahaya kehidupan kita. Kita setiap hari harus punya waktu minimal 10 menit untuk membaca Al-Quran, agar Allah memurahkan rezeki kita, agar Allah mempanjang umur kita, agar Allah memudahkan urusan kita. Maka oleh itu kalam Allah itu harus setiap hari kita membacalah. Minimal sedikit saja, jangan kita jalan satu hari tanpa ada Al-Quran. Jika kamu ingin bahagia di dunia, membacalah Al-Quran. Jika kamu ingin bahagia di akhirat, membaca Al-Quran. Jika kamu ingin bahagia dunia dan akhirat, membaca Al-Quran. Untuk orang yang bilang alasan banyak, sibuk ini, coba kita ayah dan ibu, setiap hari kita berapa kali main HP? Setiap hari berapa kita temu di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube? Coba kita berapa setiap hari kita melihat siapa artis yang udah cerai, siapa artis yang udah nikah. Coba kita melihat setiap hari di sosial media yang menonton 1 jam, 2 jam, 3 jam, enggak capek berita-beritanya. Tapi ketika ingin membaca Al-Quran langsung otomatis sakit perut, masuk angin, asam lambung. Betul? Itu masalah dunia. Maka oleh itu setiap hari harus kita punya waktu untuk membaca Al-Quran, agar Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dunia dan akhirat, dan agar kita menjadi kuburan kita kuburan yang banyak cahaya di akhirat nanti. Maka oleh itu hidup kita gelap. Bagaimana menjadi hidupan kita bercahaya? Ikutlah setiap hari membaca Al-Quran. Jangan kita nunggu ada masalah baru membaca Al-Quran. Jangan kita nunggu ada musibah baru membaca Al-Quran. Jangan kita nunggu ada apapun terjadi dengan kita baru membaca Al-Quran, karena kita tidak mungkin hidup sampai kapan-kapan. Hanya hidupan kita adalah sementara. Jangan ketika kita ingin membaca Al-Quran kita tidak ada di dunia lagi. Ayah ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semangatlah kita menjadi ahli Allah, agar Allah jaga kita dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saya bisa sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.